Bu Ninda. Ya, Roh. Halo guys, ketemu lagi dengan kita ya guys ya. Ya. Iya guys ya. Iya. Kita hari ini ketemu untuk membahas tentang Aku tadi gini, muka aku tinggal bibir aja. Enggak. apa kita bahas tentang apa? Oh ya Bu ya. Atau gini aja Bu. Aku mau cerita aja nih. Tapi ini temanku. Curhat dong. Curhat dong Bunda. Oh enggak ya? Apa? Bu. Ini kan ini cerita temanku ya Bu ya. Temanku ini lagi terpuruk banget ini. Terpuruknya karena mungkin ada beberapa temannya dia ngatain dia atau yang merendahkan dia atau bilang bahwa kamu tuh bukan selevelnya dia gitu. Oke. Merendahkan, kamu tuh bukan apa-apa, kamu nggak pantas di situ, atau dia menjelek-jelekan dan sebagainya. Ya intinya dia merasa sakit hati. Nah, dia tuh butuh solusi Bu. Gimana sih kita sebagai korban? Aku nggak tahu ya bilangnya korban atau enggak. Tapi kita sebagai yang tertindas seperti itu, cara menyikapi atau balas dendam yang terbaik itu seperti apa? Menyikapinya dulu, setelah itu balas dendam. Gini, Roro percaya nggak? Dulu waktu SD, saya ingat saya ya, SD, SMP, SMA, saya tuh juga korban bully. Masa? Benar, saya tuh korban bully. Kayak ibu? Kan Oh pembuli- berarti korban bully itu nggak selamanya itu sampai saya terpuruk. kerja. Sekeren ibu ini korban bully. Kerja maksudnya waktu dulu kan saya di broadcast ya. Itu ada beberapa pembuli. Sampai saya pernah dibully gara-gara apa tau nggak? Waktu beda pilihan capres. Itu bukan bully, mungkin dia bercanda kali. Iya, bully, beneran bully. Dia ngomong sama Karena kita temennya, kalau- nyindir saya. Nah, kan apa lagi kalau bukan bully? Itu kalau kita Gen Z nih Bu ya, itu kalau perbedaan capres tuh saling jelek-jelekan tuh hal yang biasa, mungkin beda. Iya. Kalau di saling jelek-jelekannya bagus gitu ya. Tapi dia nyerangnya udah personal. Ngerti gak maksudnya? Iya, bully. Terus Nah, saya tuh nggak tahu ya, dari dulu itu sepertinya hobi banget gitu dibully. gila Gak guys. usah gitu liatnya. Terus waktu SMP mungkin hal itu yang membuat saya SMP itu nggak bisa ngomong. Maksudnya ngomongnya beneran ngomong gitu nggak bisa. Apalagi tertutup, kayak Iya. ada batasan gitu, mau saya keluar merasa nggak berani gitu. kayak insecure gitu. Saya lebih baik ngomong di depan orang-orang daripada saya ngomong secara personal. Apalagi kalau sama orang yang saya nggak deket gitu. Bukannya kalau misalkan kita nggak bisa ngomong tuh nggak Justru bisa kebalik ngomong ya? kebalik ya gitu. Jadi kembali kalau saya nggak. Malah ibu nggak suka ketika ngomong secara pribadi face to face. Bukan nggak suka, nggak bisa. Kayak ada dinding gitu loh. Oh ya, nggak bisa ngomong secara face to face, tapi ngomong ke semua orang bisa. Iya, saya ngomong di Seharusnya depan orang yang kelas. dibully kan ke satu orang bisa, tapi ke semua orang nggak bisa. Ini ibu kebalikan ya. Kebalikan, nggak tahu Allah tuh baiknya. Terus dari situ akhirnya makanya saya kan broadcast. Saya ngerti maksud saya. Iya, bisa public speaking sebagus itu. Yes, nggak bagus-bagus juga. Pick me Cuman banget guys. orang dia yang ngomong ya, saya cuman yes doang. Dosa kali mahasiswa. saya cuman mahasiswa mode ini kayaknya bully Ninda guys. gitu. Terus ternyata kalau saya ingat ya, di masing-masing tahapan itu bulinya sama, yang beda tuh reaksinya. Waktu saya SD dibully, saya mendadak diam, insecure gitu. Tapi saya Lebih nggak simpan. percaya diri. Ya kayak Ya kayak biasanya orang dibully ya ya. gitu. Begitu SMP masih hal yang sama. Makanya Dibully juga. iya, ketika ada, kan nggak semua orang membuli ya. Kalau semua orang membuli, saya public enemy dong. Ada beberapa anak gitu yang membuli gitu, kayak Memang dia tuh, dijati diri. misalnya kalau saya lewat tuh lihat tuh kayak gitu-gitu kan. Nggak mungkin dia kalah cantik sama ibu sih. Nggak Aku ada. kelihatan. Dulu waktu SMP sama lah,
Kan kamu juga SMP pernah ya, ya udah ingusan, rambutnya nggak nggak sisiran. ingusan aku. Oh, kalau saya Cuma nggak mandi. kalau saya ya standar SMP lah gitu ya, rambut udah nggak mandi. Udah nggak mandi juga. Bukan nggak mandi, nggak sisiran, sorry, nggak sisiran. Terus dulu zaman SMP kalau anak-anak sekarang tuh kan udah, ibu saya nggak. Dulu kalau saya pakai bedak, centil amat sih. Bagus. Jadi Yang tiba ibu Iya. namanya ibu bagus. terus belum lagi ya kalau yang lain-lain tuh udah pakai parfum. Kamu tahu saya pakai apa? Kebetulan di depan rumah Minyak ibu oil. saya, iya bener. Kok kamu tahu sih? Yang Iya, pertama minyak tuh oil minyak bayi. telon. Minyak telon. Minyak oil bayi kan. Iya. Aku sampai sekarang pakai, Bu. Jadi ya supaya baunya itu menyebar. Kamu tahu apa yang terjadi? Minyak telon tuh saya taruh di tisu banyak, set. Saya taruh di kantong. Dengan harapan kalau saya lagi stres apa-apa itu kan ada bau minyak telon ya gitu. Terus kalau Itu nggak jadi gitu, bahan bulinya teman-teman itu. nggak ada yang tahu. Oh, Nah, nggak ada yang tahu. Oh. ini convention ini, confessions. Terus oke. habis itu saya juga pakai apa ini, kembang melati. Tahu kan di depan rumahnya ibu saya itu kan ada pohon melati banyak. Ibu gitu. titisan kuntilanak. Itu kalau dimakan. Oh. Gitu. Jadi melati-melati itu saya taruh kantong supaya baunya. Enggak, gitu. antara ibu kuntilanak. Mistis ya. Saya kok ngerasa saya Kejauhan mistis banget. ya. Nggak ada padahal. Nah. Terus akhirnya begitu SMP itu membuat saya makin nggak berani dekat secara personal, terus ngobrol. Kecuali teman yang memang saya dekat dan nyaman ya. Memang ada beberapa teman yang nyaman ya. Itu saya berani. Tapi kalau orang-orang yang saya nggak kenal dekat, Berarti itu dulu biasanya saya ibu nggak berani. Diam banget ya, nggak banyak bicara. Atau Iya, malah ngomong tapi lebih, sama circle aja. iya maksudnya nggak se-humble sekarang gitu loh. Humble itu apa sih? Hangat kan? Kalau ada orang ngajak ngomong saya atau ngajak, ya pokoknya gitu. Enggak, Samen enggak yang Interaksi. memulai pembicaraan, Iya. tapi Samen yang mendapat That's it. pembicaraannya. Kamu- Menerima. Guys, percaya atau enggak, itu masalah saya sampai sekarang. Jadi misal saya masuk ke ruangan yang baru ini ya, saya itu sering kali kesusahan untuk membuka topik pembicaraan. Padahal saya ngajar public speaking. Tapi kalau basic saya, maksudnya bukan atas nama pekerjaan ya. Saya pribadi, Kalau saya susah. tips dari orang, kalau ibu ketemu sama orang bilang aja, Mbak namanya siapa gitu. Nggak bisa. Dan nggak gitu, Mbak bajunya lo jelek. Astagfirullahaladzim. Sesat dia, sesat. Terus waktu SMP, SMA. SD Waktu sampai SMA. SD sama SMP kan sama ya, sama-sama aku minder Nggak banget. percaya diri, Iya, insecure. minder banget. Terus SMA, ketika ada bully-bulian, itu reaksiku berbeda. Aku berani menghadapi. Wih, Kenapa karena maksudnya? lebih mau melawan. Benar, saya berani menghadapi. Cara Terus menghadapinya gimana, Bu? cara menghadapinya kebetulan waktu SMA saya tuh berteman sama orang-orang yang yang cowok banget Taekwondo. gitu loh, yang cowok banget, cewek-cewek yang kayak cowok gitu. Laki. Terus akhirnya banyak melihat Cewek yang mereka. laki? Nggak, yang cowok banget, gayanya tomboy banget gitu. Oh, cewek yang tomboy. Jadi gara-gara melihat mereka saya jadi tahu gitu bahwa oh ternyata seperti ini gitu, banyak belajar lah. Nah, di dunia kerja juga begitu akhirnya, Ro. Jadi, dunia kerja itu ketika saya dibully, jatuhnya saya lebih bisa cuek. Ngerti maksudnya? Jadi misalnya, saya lebih kan nggak peduli ke orang, mau bilang apa ya sudah. sedih ya, tapi saya berani menampakkan wajah baik-baik saja. Oh, ibu masih manipulatif aja. Ya? Kalau SD, SMP kan saya nggak berani itu menarik diri, ya kan? Kalau Ya SMA kan saya anak berani kecil, menghadapi. Bu. Masih kecil. Iya, begitu masuk dunia kerja, saya lebih walaupun saya sedih, tapi mereka melihat saya tuh baik-baik saja, makanya mereka nggak merasa sedang membuli. The fact is saya terbuli, gitu. Akhirnya kesimpulan saya cuma satu, Roro. Kesimpulan saya kalau Roro tanya harus gimana ya menyikapinya. Teorinya adalah kita harus paham bahwa pembuli itu dia tetap akan melakukan, jadi kegiatannya kan membuli ya. Kegiatannya itu memang ngapain ngelamun. Kegiatannya memang membuli. Iya, membuli. Jadi mau kita kek, mau teman kita kek, mau siapapun itu pasti akan dicari sebagai korban. Benar. Mereka itu sama kayak ini loh, Ro. Kalau kita band vokalis band di atas itu biasanya yang kita lihat
yang sering dilakukan eye contact itu kepada siapa? Orang-orang yang menonjol kan? Oh ya. Penonton yang menonjol kan? Ya, yang paling terlihat. Yang paling terlihat. Nah, itu sama seperti Pembuli. pembuli dengan Yang- korbannya. Yang paling terlihat lemah itu yang jadi Yes. sasaran. Masing-masing beda. Ada yang mencari orang yang cantik, Cuek. ada yang mencari orang cuek, ada yang mencari Ya. orang yang terlihat Kalau pokoknya lemah. dia mencari sesuatu yang nggak bisa ada lawannya, nggak Yes. bisa melawan. Dan dia lihat dari atas ini ya sama kayak vokalis tuh. Yang terlihat itu hanya orang yang misalnya dia tinggi, misalnya dia dandanannya paling beda, misalnya gitu. Paling Tapi cantik. ya, tapi itu nggak bisa kita samaratakan. Jadi pembuli itu punya preferensi yang beda untuk mencari Sudut korbannya. pandang beda-beda. Iya, mencari korbannya. Gila ya, pembuli aja ada spesifikasinya tersendiri-sendiri. Gila. Benar, tapi benar karena saya ngalamin gitu. Jadi Iya. Padahal ibu udah kayak gini ya dibully ya. Kalau aku mau dibully tajak justru- smackdown. Nah itu makanya aku yang kena bully. Ya makanya karena nggak mungkin aku ngajak smackdown. ngapain juga. Iya, lain juga. Terus perjalanan waktu ternyata baru Ibu tahu. nggak pernah nggak? Sorry, ibu kalau misalnya kebuli ada niatan nggak? Oh kamu tak bully balik ya? Nggak ada. Katanya balik. Nggak ada, Oh. nggak ada. beda Karena prinsip. beda prinsip. Kalau orang-orang lain itu berani. Maksudnya Iya, aku justru di malah Lono di depan orang lain kali tak Mirroring. bilang. Mirroring ya. Cerminan itu bagus. kalau saya Bu. enggak. Kalau ini cerminan sangat dianjurkan. Bu. Yes, tapi saya enggak. Iya, kalau dari sikap iya, tapi kalau sampai aku bully kamu balik, bukan aku. Saya tuh- Angkanya, saya makanya tuh- ibu didampingin sama orang baik-baik. Amin ya Allah, amin ya Allah. Saya nggak ada nggak. Ya, didampingin sama orang-orang baik. Amin Ya. ya Allah. It's me. Gitu. Jadi jangan fokus pada buliannya, tapi fokusnya ke kata-kata ini cuman bentar, ntar juga dia cari korban lagi. Oh. Ngerti kan maksudnya? Tapi ibu berarti ibu secara nggak langsung menerima sosok pembuli ini ya sudah. Ibu menormalisasi ya udahlah ada pembuli ini, terus nanti dia cari korban lain kan nggak bagus buat kayak Iya. gitu. Yuk, kan aku nggak dalam-dalam banget ya, nggak sampai Iya, tapi kan fisik, ibu nggak menormalisasi sampai ya itu. udah berarti ibu membiarkan Bukan. orang lain mendapatkan hal yang sama dengan ibu. Kalau dulu pikiran saya adalah waktu saya terlalu berharga untuk membalas Oh. mereka. Ngerti? Kan nggak cuma Iya. satu kan, Iya, iya. ada beberapa. Dan bukan tanggung jawab saya kalau mereka nggak suka sama saya. Salah saya apa? Orang dia nggak suka. Oh iya, ibu kan cuma punya dua tangan untuk menutup kuping kan, bukan Iya, untuk benar. menutup banyak mulut. Iya. Gitu. Apa sih dari tadi kita gini-gini tuh ngapain? Terus- Ada burung dara. Terus saya cuman mikir satu bahwa suatu saat nanti saya harus balas dendam. Gimana? Sakit hati ini tak simpen, Oh. saya simpan untuk pupuk. Di kemudian Pupuk saya, hari. enggak, untuk pupuk saya. Eh, Jadi Roro, kalau kamu nanya pembulian macam apa yang saya alami di SD, SMP, SMA sampai dengan kerja, saya bisa cerita detail karena karena ibu benar-benar mengalami itu. saya Scorpio, tidak akan lupa saya. Oh, yes. Jadi Scorpio itu memaafkan tapi tidak melupakan. melupakan, betul. Jadi seperti ini loh, seperti air. Saya anggap mereka tuh pupuk untuk saya jadi lebih baik. Itu menjadi pohon yang sangat besar. Benar, untuk saya jadi lebih baik aja. Akhirnya Akhirnya, orang yang mupuk itu Ih. berlindung diri ke pohon itu. aduh, kamu tahu itu fakta tahu? Iya. Sumpah itu fakta. Oh ya? Jangan bilang dia berutang kamu. Enggak. Enggak. Setidaknya satu ketika kita tumbuh nih ya, kita tumbuh dengan mental yang lebih bagus, dengan semuanya. Dengan semua yang dialami. Pembuli ini aku nggak tahu ya, ini semesta bekerja atau apa ya. Pembuli ini kemudian tidak menjadi lebih baik dari posisi dia di masa lalu. Benar, Roro. Benar, itu saya Ya, tapi itu alami aku sendiri. alami juga. Temanku SMK tuh bully aku banget kan aku dulu nggak hijaban loh Bu ya, namanya dulu kekil ireng terus ini rambut rebondingan ya Kamu Bu ya. kan atlet kan, Mas? Iya, Terus basket. rebondingan Bu ya, kecil hitam hitamnya segini kan Bu kayak basket gini. Dibully. Jadi apalagi kita kan dulu anak busana kan perempuan semua Bu. Jadi ya, tapi aku toleransi sama ibu yang nggak lebih baik itu benar Bu.
Bener. Orang yang nggak bully aku sekarang Tidak jauh lebih sangat baik. tidak baik. Lebih Iya. better aku. Dari bukan hanya ke kita, Iya, iya. dari dia di masa lalu aja Iya. loh, dia tidak lebih baik. Nah, Gitu. Saya nggak tahu teorinya gimana karena kita bukan pembuli ya. iya. Tapi semesta Kita penerima bekerja itu bully. ya. Tapi setelah aku tuh di SD SMP itu nggak ada bully, Bu. Di SMK dapat bully. Tapi setelah kerja itu aku melawan. Kau bully balik. Karena aku Oh. menerapkan prinsip cermin, Bu. Cermin mirroring Iya. ya. Kalau Aku nggak ada istilah cuek, Bu. iya. Kau jual aku beli. Ya aku gitu. Saya sampai akhirnya di profesi saya yang sekarang baru saya sadar bahwa ternyata manusia itu teman yang benar itu adalah teman yang menilai kita dari value. Benar. Itu teman yang benar. Jadi kalau dulu itu mereka itu hanya pertemanan ya udah begitu, sih. gitu. Pertemanan ya wes kau mau diajak keluar ya gitu Benar. toh. Tahu nggak? Satu kata-kataku ya. Mm. Pembulian itu bukan menjelaskan tentang siapa yang dibully, ngerti maksudnya? Tapi dia menjelaskan tentang bagaimana karakter yang membuli. Oh ya, keren. Itu bukan karena kita, Tapi itu dia karena mereka. iya melakukan itu karena Benar. kebiasaannya dia seperti itu. Benar, it define them, not us, Guys. gitu ya. Ngerti maksudnya kan? Kata-kata terakhir dulu untuk motivasi untuk teman-teman yang sekarang lagi terpuruk atau lagi mengalami masa-masa karena diejek-ejek, gimana sebaiknya langkahnya dan sebagainya. Kalau sebenarnya kalau saya karena saya bukan orang psikolog ya, tapi menurut saya tidak ada satu teori yang harus dilakukan strictly gitu. Kecuali ini kita nggak bicara tentang pembulian fisik ya. Kalau pembulian fisik memang harus ini kita lebih bersikap, ke harus berteriak, mental, harus ini yang mental aja iya, gitu. psikologis. Iya. Terus satu lagi harus ditanamkan bahwa kata-kata yang disampaikan ke kita itu bukan mencerminkan bagaimana kita. So you don't have to change anything. Kamu nggak harus berubah. Iya. Kata-kata itu bukan mencerminkan kamu. Itu mencerminkan bagaimana penilaian mereka terhadap kamu. Siapa yang salah? Maksudnya, Semesta akan membuktikan itu sendiri. itu kan dalam penilaian mereka. Iya benar. Saya udah ceritakan, saya tuh paling suka kalau tidak diperhatikan. Ingat nggak? Saya kan pernah bilang begitu. Padahal Di aku dalam suka- blog saya, ninda.motivasi gitu. Padahal aku suka memperhatikan ibu. Berarti nggak suka dengan saya? Saya tuh nggak maksudnya saya tuh nggak suka spotlight itu mengarah ke saya. Gitu. Oh, Kan pusat kadang-kadang perhatian. kan ada Nggak beberapa saat personality orang yang memperhatikan Enggak itu. dong. Kan ada beberapa orang yang dia itu suka banget gitu. Ada Jadi, spotlight ke dia, iya. dia semua makin tuh harus makin. ke dia gitu loh spotlightnya. Saya kalau enggak pun nggak apa-apa. Nggak Karena masalah. bener, karena kalau spotlight nggak ke saya, Niro, saya tuh bisa melakukan apapun tanpa diperhatikan. Saya bisa kuliah, saya bisa Nggak disorot mulai orang-orang. Iya, saya bisa mulai melakukan apapun dari nol tanpa harus orang itu lihat langkah saya. Work in silence, Yes. bekerja dalam diam. That's me. Iya. Saya Dan tuh aku hobi mengaku banget. itu. Oh iya tah? Oh iya tah? Kok bisa? Iya, kan ibu banyak melakukan nggak terungkap gitu. Tiba-tiba ada. Iya Gitu. benar. Itu saya, entah cocok atau enggak ya, tapi itu saya. Saya itu hobi banget gitu ya, berproses dalam diam. Tiba-tiba orang tahu ibu sudah ini, sudah itu. Saya itu suka berproses dalam diam. Makanya ketika orang Justru itu baik bu, karena tidak mengundang keirian orang. iya somehow begitu. Iya, nggak ada orang yang benci, nggak ada Tapi yang gini. kadang-kadang orang itu yang usil. Nggak mungkin. Masa sih Nina sudah lulus? Ya kan karena Dikira kan beli itu. ijazah, untung saya foto-foto ya Iya. sama Pak Rektor. Dipikir kan orang-orang karena ibu nggak pernah update tentang diri Betul. ibu, tiba-tiba udah S3, tiba-tiba udah dokter dan sebagainya. Ya orang mikirnya, Kapan kuliahnya? setauku nggak ngapa-ngapain, setauku gini, setauku mengurus sana. Gitu. Percaya nggak? Dulu kan saya waktu di broadcast itu memang ada beberapa orang yang pinter-pinter banget ya di masa lalu ya.
Begitu dia tahu saya jadi dosen, dulu zaman dulu kan memang ya masih namanya juga masih berproses ya. Iya. Itu ketika saya jadi dosen, dia tuh sempat-sempatnya ngomong sama teman saya, dia bilang gini, Mbak kenal sama Ninda ya? Iya, apa kabarnya tuh anak? Baik, saya temennya. Dia sekarang dosen. Hah? Jadi dosen? Bisa apa dia? Ya karena dia melihat ibu di masa lalu. Betul. Dia nggak masih tahu. bully saya. Iya, nggak tahu kan. Dia pembuli saya di masa lalu. Dia nggak ketemu ibu berapa bulan, berapa tahun. Ibu lagi berkembang untuk itu kan. Benar. Dan satu lagi kan, akhirnya saya berpikir bahwa ketika dia bully saya, ketika dia meremehkan saya, it's not about ada yang salah di saya, gitu. Tapi itu cara dia berpikir menilai seseorang tanpa dia tahu kenyataannya. Jadi jangan khawatir, pembuli itu akan menghadapi karmanya sendiri. Yang dibully akan menemukan jalannya sendiri. Bagus, itu kata-kata bagus kamu. Itu ya guys ya, tips dan trik Iya, balas dendam terbaik adalah upgrade diri kalian. Berproses, berprogres. Jadi kalian bisa membuktikan apa yang diucapkan sama pembuli itu sama sekali tong kosong nyaring bunyinya, nggak ada ininya. Walaupun jangan terobsesi untuk membuktikan ya. Iya. Biasanya kalau terobsesi malah nggak bisa. Nggak jadi. Karena kita nggak sabar. Dinikmati, Iya, nikmatin aja. jalani. Tiba-tiba kamu akan sampai di sana, tiba-tiba si orang-orang yang underestimate sama kamu akan tahu bahwa kualitasnya dia di bawah kamu jauh. Iya Gitu. benar. Jadi biar aja. Biar aja. Dia bermain dengan bedanya pikirannya. apa? Kalau misalkan ibu kan prosesnya kan diam aja. Nah, kalau kita nih, kita yang memang pada dasarnya dinilai orang biasa aja dan sebagainya, tapi kita selalu membuktikan agar rebranding kita itu bagus itu. Bedanya apa kalau gitu? Ini satu tipsku ya, aku nggak tahu yang lain gimana. Jangan pernah melakukan sesuatu untuk membuktikan sesuatu. Ngerti maksudnya? Saya mau melakukan A. Saya harus jadi A. Kenapa? Karena saya mau membuktikan kepada orang yang membuli saya bahwa ini nggak akan sampai dengan cepat, nggak akan. Nggak, maksud Roro kan ini kan dua konteks berbeda. Ibu kan ketika ibu melakukannya secara diam, tiba-tiba udah tanpa ibu perlihatkan di sosial media, tiba-tiba ibu dari omongan dia ternyata udah dosen nih gini-gini. Nah beda lagi sama orang yang nge-branding dia, jadi dia melakukan kesuksesan, maksudnya udah mencapai satu diinikan, ini satu ditampilkan. Kalau dia brand look, saya juga begitu. Ngerti maksudnya? Bukan saya menampilkan, otomatis tampil. Kalau kamu sudah melakukan sesuatu sampai pada pencapaian tertentu, kan otomatis kamu akan tampil. Yes. Ngerti maksudnya? Kayak Roro ambil magister hukum, walaupun dalam diam ngambilnya, tapi pada saat lulus kan pasti akan tampil. Pasti akan ditunjukkan kan, karena itu pencapaian. Maksud saya itu jangan kamu berproses hanya untuk membuktikan. Gitu. Jangan terlalu obsesi. Tujuannya itu jangan membuktikan, karena itu terlalu sempit pikiran kita kalau kita melakukan sesuatu hanya karena mau membuktikan. Kalau aku sebenarnya iso kayak gini toh, tapi nggak berkembang untuk yang lain, itu kan? Iya, itu hanya akan itu hanya akan membatasi langkah kita. Itu hanya akan membuat pencapaian kita jauh lebih lama. Percaya nggak? Kenapa? Karena terobsesi atau dendam atau marah in negatif way, itu kan negatif way ya. Dia hanya menghabiskan puncuk di satu tujuan aja. Itu menghabiskan setengah dari energimu, Rob. Itu menghabiskan setengah dari energimu. Jadi kamu cuma punya waktu, cuma punya energi setengah doang buat melangkah. Sisanya. Gitu. Oke. Dan saya suka efek kejut. saya suka efek surprise gitu. Ketika orang-orang yang underestimate. Kok iso? Nah, itu saya suka. Bukannya dia nggak iso. Nah, sini dong tak ajari. Kamu baru tahu gimana cara ngajarku. Benar. Suruh ikut kelasnya ibu biar dia tahu gimana caranya ibu ngajar. Walaupun gitu. Ada loh teman saya yang kemudian ternyata dia juga ambil ambil magister hukum lah gitu. Sama seperti saya nih, kita bareng nih gitu. Tapi begitu dia mengadakan acara, terus dia bilang tolong disebar ya guys. Terus saya kan DM dia, aku bantu sebarin ya. Dia nggak percaya. Saya
Oh nggak paling nggak punya teman. Padahal dia nggak tahu aja. Aduh, paling juga nggak ngefek. Oh. Padahal saya kasih tuh ke kelas-kelas kita Padahal, tuh saya padahal kasih semua grup. ibu udah jadi dosen dan sebagainya. Kita Iya, ya itulah. karena itu ibu kan berproses dalam diam. Nah, Semuanya kan itulah nggak sebabnya, percaya. Roh. Kebayang nggak kalau saya hanya jalan ini terobsesi untuk membuktikan kepadanya? Ya, cuma Habis ruang tenaga lingkupnya saya. ditutup aja. Habis tenaga Iya. saya kan? Gitu. Benar. Dan Kalau gini kan ibu lebih, oh ya udah kalau kamu meremehkan biar nanti masih langsung banyak, orang tuh masih banyak, kasih banyak teman-teman yang kita butuh masih banyak. ibu guys. Ya Gitu. benar-benar bu, itu bisa menjadi horor. Ya amin. Pokoknya ini ya, jangan fokus pada Satu bulian. Jangan fokus pada bulian. Oh, jangan. Pembuli itu punya apa? Punya caranya sendiri untuk tetap jadi pembuli. Untuk mematahkan semangat kita. Yes, apapun tujuannya. Oke. Gitu guys. Oke guys, itu aja Semoga ya. bermanfaat ya. Oke, terima kasih guys. Dadah.